Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نويت تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء قربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. قال سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه نصائح الدنيا إلى قوله: كم وعد الله ورسوله على التقوى من الخيرات والسعادة والدرجات والحسنة والصلاح والفلاح. Kemarin kita telah menerangkan daripada faedah-faedahnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan sudah berapa janji daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa daripada kebaikan dan keberuntungan, kata beliau. Kemarin kata beliau kita sudah menyebutkan daripada faedah-faedah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak daripada janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian di sini para ulama mengatakan, qala ulama ridwanullahi alaihim at-taqwa ibaratun anil imtithali awamirillahi taala. Para ulama menjelaskan apa sih ketakwaan itu. Ketakwaan adalah ungkapan daripada melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma istisari ta'zimi lillah, bersama dia itu merasa ta'zim, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan itu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalam keadaan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi daripada ketakwaan menurut para ulama. Kemudian dikatakan oleh sebagian para mufassirin, qala ba'dul mufassirin rahimahullahu fi qoulihi ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih huwa an yuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yuskara fala yukfar. Intah. Di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam ayat Al-Qur'an ittaqullaha haqqa tuqatih, para mufassir itu menjelaskan apa sih maknanya daripada ayat Allah ini. Penjelasannya itu apa? Kata beliau, hendaknya kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yu'sa, dan jangan kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzkara fala yunsa, dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuskara fala yukfar, dan kalian selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yukfar, dan jangan kalian itu mengkufuri daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada bertakwa adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu bentuk syukurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika sholat itu diceritakan sampai kakinya itu bengkak. Bersujud kepada Allah, sholat tahajud itu sampai kakinya bengkak. Kalau kita kakinya bengkak karena tidak pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Nabi. Nabi itu kebanyakan bangun, kebanyakan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kakinya sampai bengkak. Akhirnya ditegur sama Sayyidina Aisyah, wahai Rasul,
engkau ini adalah orang yang tidak punya dosa sudah. Dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau ini maksum sudah, tidak punya kesalahan lagi sudah. Kenapa engkau beribadah sampai seperti itu? Akhirnya kata Nabi SAW, wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita contoh daripada Nabi SAW. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kekuatan untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai seperti itu, sampai kakinya bengkak. Maka kita sebagai umatnya setidaknya tidak usah podo wis, tidak bakal bisa sama Nabi SAW. Setidaknya kita apa? Bersyukur sedikit-sedikit. Dapat rezeki, alhamdulillah bersyukur. Dapat musibah, alhamdulillah bersyukur. Misal, kok bisa dapat musibah bersyukur? Misal ini, ada orang kecelakaan misalkan, masih hidup, tangannya tapi apa? Patah. Bersyukur dia harusnya. Alhamdulillah aku masih hidup. Alhamdulillah nyawaku masih ada. Itu suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kalau kita diberi ujian langsung dicabut nyawanya, mau apa? Maka dari itu kita diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersyukur, maka jangan disia-siakan. Harusnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, walan yastati al-abdu walau kana lahu alfa alfin nafsi ila nafsihi wa alfu alfin umri ila umrihi. Beliau mengatakan, seandainya kamu ini punya 1000 nyawa, kata beliau, umurmu ini bisa sampai ribuan tahun, kemudian kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata beliau, jangan pernah puas dengan apa yang kamu lakukan, karena semua itu tidak ada ujungnya, tidak ada selesainya. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu terus sampai nyawa kamu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Jangan pernah merasa puas dengan ibadah yang kita lakukan. Karena apa? Karena belum tentu ibadah yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqil hasan. Kata Nabi SAW, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun tempat, di setiap tempat pun, dalam keadaan apapun, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkan kejelekanmu dengan apa yang kamu lakukan kebaikan. Maksudnya apa? Di dalam ulama mengatakan hasanah di sini adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan kesalahan apapun, habis melakukan kesalahan langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melakukan kesalahan lalu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam tubuh kita ini sudah bersih daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat daripada suatu kisah, ada seorang, dia ini penjahat hebat sudah. Dia ini penjahat hebat. Dia membunuh daripada 99 orang sudah. Akhirnya dia ini pengen bertaubat. Bertanya kepada salah satu orang di sekitar itu, siapa orang yang paling alim di sini itu? Oh ada orang paling alim di sini. Dibawa ke sana sama beliau. Akhirnya begitu dibawa ke orang tersebut, dia berkata, wahai orang yang alim, aku ini pengen bertaubat. Aku ini adalah seorang pembunuh. Aku sudah membunuh daripada 99 orang. Apakah ketika aku bertobat, tobatku akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang tersebut mengatakan, oh pasti tidak terima tobatmu, katanya.
Tobatmu pasti tidak diterima kata orang tersebut. Akhirnya orang ini kesel, dibunuh juga orang tersebut. Akhirnya genap 100 orang sudah dibunuh oleh dia. Muter lagi dia, nyari lagi. Bertanya lagi kepada orang-orang yang di sekitar itu. Siapa? Ada orang alim di sini. Oh ada seorang ulama di sini katanya. Akhirnya bawa aku kepada dia. Dibawa dia kepada ulama tersebut. Akhirnya dia mengatakan, wahai orang yang alim, wahai ulama, aku ini sudah membunuh daripada 100 orang. Kata dia, aku ini sudah membunuh daripada 100 orang. Apakah ketika aku bertobat, aku diterima tobatku? Kata orang tersebut. Akhirnya si ulama ini mengatakan, tentu diterima kata dia. Karena apa? Karena pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas kepada hamba-hambanya. Jadi jangan pernah berputus asa untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena putus asa itu salah satu jalannya syaitan untuk merusak daripada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba-hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba-hamba yang selalu mengakui daripada kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya hajat daripada kita dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan kita yang ruwet mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang galau-galau mudah-mudahan dibersihkan hatinya daripada hal-hal yang tidak mengenakkan hati. Amin amin Allahumma amin. Amin amin Allahumma amin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.